Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang penganggaran modal. Nah, apa sih itu penganggaran modal? Nah, penganggaran modal adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembayaran modal selama dalam periode pengambilan yang telah melebihi 1 tahun. Nah, dalam menjalankan bisnis, kita tentunya sangat memerlukan sekali yang namanya anggaran modal. Nah, oleh karena itu kita memiliki anggaran modal memiliki peran yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena anggaran modal ini nantinya yang akan membantu perusahaan nih dalam pengambilan keputusan secara hati-hati dengan menggunakan seluruh uji coba. Nah, selain itu anggaran modal juga memiliki pengertian. Anggaran modal adalah suatu gabungan dari dua suku kata, yaitu yang pertama suku kata anggaran dan yang kedua ada suku kata modal. Nah, dalam hal ini modal mengacu pada pengeluaran besar. Nah, yang nantinya hal ini akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti membeli aset, biaya penelitian, dan pengembangan suatu produk. Nah, selain itu, sedangkan anggaran juga memiliki arti yang artinya menetapkan target guna memaksimalkan profitabilitas. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari penganggaran modal? Nah, tujuan dari penganggaran modal adalah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya finansial dari perusahaan atau identitas secara efisien dan efektif. Nah, ada beberapa tujuan utama penganggaran modal. Nah, tujuannya diantaranya ada yang pertama ada pengembangan proyek. Nah, pada pengembangan proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menandai proyek-proyek yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Contohnya seperti investasi dalam aset baru, penelitian, pengembangan. Nah, selanjutnya yang kedua ada pemenuhan kebutuhan modal. Nah, pada hal ini pemenuhan kebutuhan modal memastikan perusahaan memiliki sumber daya finansial yang cukup nih untuk memenuhi kebutuhan modal jangka panjang. Nah, contohnya saja seperti pembelian aset atau pembayaran hutang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengendalian biaya. Nah, pada bagian ini pengendalian biaya bertujuan untuk meminimalkan biaya peminjaman atau pembiayaan tambahan nih dengan memilih sumber pendanaan yang paling ekonomis. Nah, yang keempat ada peningkatan profitabilitas. Nah, pada bagian ini peningkatan profitabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengalokasikan modal ke proyek-proyek yang memiliki potensi tinggi nih untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang kelima ada diversifikasi risiko. Nah, pada hal ini bertujuan untuk mengelola risiko dengan mengidentifikasi investasi agar perusahaan tidak terlalu terganggu nih pada suatu jenis atau aset dalam pasar. Nah, selanjutnya ada pemenuhan kewajiban. Nah, selanjutnya ada pemenuhan kewajiban keuangan.
Nah, pada bagian ini pemenuhan kewajiban keuangan bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan nih, seperti pembayaran bunga atau bisa disebut dengan pokok hutang, dan selain itu juga dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Selanjutnya, hal ini tentu bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara menginvestasikan modal secara bijaksana. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan bisnis nih. Padahal ini bertujuan untuk memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan strategisnya. Nah, penganggaran modal ini juga sangat penting nih dalam perencanaan keuangan perusahaan dan dapat juga membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang paling optimal. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih penganggaran modal bekerja? Nah, idealnya di dunia usaha saat ini penganggaran modal dapat mengejar semua proyek dan peluang yang dapat meningkatkan nilai dan keuntungan pemegang saham. Nah, namun juga karena jumlah modal yang dimiliki bisnis untuk proyek baru terbatas, manajemen seringkali menggunakan teknik penganggaran modal untuk menentukan proyek mana yang akan menghasilkan keuntungan terbaik selama periode berlaku. Nah, selanjutnya meskipun ada sejumlah metode penganggaran modal, nah ada 3 metode yang paling umum nih dalam anggaran modal. Yang pertama ada diskon arus kas, yang kedua ada analisis pengembalian, dan yang ketiga ada analisis throughput. Nah, analisis arus kas ini analisis arus kas yang didiskontasikan atau biasa disebut dengan divisi melihat arus kas keluar awal yang diperlukan nih untuk menandai proyek campuran. Nah, biasanya arus kas lainnya ini akan berbentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Nah, arus kas ini kecuali dikembalikan nih. Nah, selanjutnya ada angka yang dihasilkan dari analisis DCV. Nah, angkanya adalah net present value atau biasa disebut dengan NPV. Arus kas didiskonkan karena nilai sekarang mengasumsikan nih bahwa sejumlah uang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena inflasi. Nah, dalam setiap keputusan proyek terdapat biaya peluang yang berarti keuntungan yang nantinya akan diterima perusahaan seandainya perusahaan mengambil proyek lain. Nah, dengan kata lain, arus kas masuk atau dari pendapatan dari proyek harus cukup memperhitungkan biaya-biaya baik biaya awal maupun biaya yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya apa sih tujuan utama penganggaran modal? Nah, penganggaran modal ini memiliki tujuan utama nih untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang menghasilkan arus kas yang melebihi proyek bagi suatu perusahaan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya seperti keputusan penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal seringkali dikaitkan nih dengan pilihan untuk menjalankan proyek yang baru yang akan memperluas operasi perusahaan saat ini. Nah, dapat juga membuka lokasi toko baru misalnya akan menjadi salah satu keputusan nih bagi jaringan makanan cepat saji atau pengecer pakaian. Nah, apa sih perbedaan antara penganggaran modal dan manajemen modal kerja? Nah, manajemen modal kerja ini adalah suatu proses keseluruhan perusahaan yang mengevaluasi proyek-proyek yang saat ini untuk menentukan apakah proyek tersebut memberikan nilai tambah bagi bisnis. Sementara untuk penganggaran modal akan berfokus pada perluasan operasi atau aset bisnis saat ini. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya. Digarisbawahi bahwa penganggaran modal adalah alat yang berguna sekali yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk memutuskan apakah akan mencurahkan modal untuk proyek atau untuk investasi baru tertentu. Nah, ada juga beberapa metode penganggaran modal yang dapat digunakan manajer, mulai dari yang kasar namun cepat hingga yang lebih kompleks namun lebih canggih.
Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.